Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan Tuhan atas berkat-Mu yang dapat kami terima pada hari ini, hingga kami dapat mengikuti peribadahan pada hari ini Bapa. Hadirlah bersama kami pada saat ini Bapa, agar kami dapat mengerti dan agar kami dapat mengimani firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini, tertulis di 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak dari perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari Minggu ini adalah kasih persaudaraan. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan, "A friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed." Yang artinya adalah teman yang ada di saat kita membutuhkan adalah teman sejati. Di dalam hidup kita tentunya memiliki banyak teman. Tetapi apakah di hidup kita memiliki teman sejati? Atau apakah kita telah mampu menjadi teman sejati bagi orang lain? Teman sejati adalah orang yang ada di saat kita susah, yang akan menolong kita dalam kesulitan kita. Dia tidak ada hanya di saat kita senang, melainkan ia akan datang menolong kita di saat kita sedang dalam kesusahan. Oleh karena itu, apakah kita sebenarnya mampu menjadi teman sejati kepada orang lain? Apakah kita mampu ada di saat orang lain sedang membutuhkan kita? Oleh karena itu, khotbah pada hari ini mengajarkan kita bukan hanya tentang bagaimana itu teman sejati, tapi bagaimana agar kita bisa menjadi teman sejati bagi orang lain. Teks khotbah kita pada hari ini bertuliskan atau menceritakan tentang nyanyian ratapan yang dituliskan oleh Daud ketika ia mendengar berita tentang kematian Raja Daud dan juga Yonatan. Nyanyian ratapan ini dituliskan karena ia sangat bersedih, berduka karena kematian Raja Saul dan Yonatan sahabatnya. Padahal kalau kita teliti lebih dalam, kalau kita pelajari lebih dalam, Daud memiliki hubungan yang berbeda antara hubungan Daud dengan Raja Saul
dan juga hubungan Daud dengan Yonatan. Yang pertama, hubungan Raja Daud dan Raja Saul. Seperti yang kita ketahui, Raja Saul adalah Raja Israel. Tetapi pada saat itu, Raja Saul telah ditolak oleh Tuhan. Karena Raja Saul telah melanggar perintah Allah. Dan di satu sisi, Daud merupakan Raja Israel yang telah dipilih Allah. Daud telah diurapi Allah untuk menjadi Raja Israel pengganti Saul. Raja Saul memiliki kebencian tersendiri kepada Daud. Ia benci kepada Daud, namun di satu sisi ia juga membutuhkan Daud. Apabila kita lihat pada kitab 1 Samuel 16, disebutkan di situ bahwa Daud merupakan satu-satunya orang yang bisa menenangkan Saul saat ia diganggu oleh roh jahat. Ketika Raja Saul sedang gelisah, hanya Daudlah yang memiliki kemampuan untuk menenangkan Raja Saul melalui permainan kecapinya. Namun, pada kitab 1 Samuel 18 kita juga bisa melihat bahwa Raja Saul ini memiliki rasa iri kepada Daud. Ia iri karena Daud disertai oleh Tuhan, sedangkan roh Allah telah mundur daripada Saul. Oleh karena kebenciannya itu, ia pernah berupaya untuk membunuh Daud, sehingga Daud melarikan diri daripada dia. Meskipun Raja Saul sangat membenci Daud dan berusaha membunuhnya, Daud tidak pernah membenci Raja Saul. Ia tetap mengasihi Raja Saul dan tetap menganggap Raja Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Dan hal ini dapat kita lihat pada kitab 1 Samuel 24 dan 26. Di situ Daud memiliki kesempatan yang besar untuk membalaskan perbuatan Saul. Ia memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi ia tidak melakukannya. Karena apa? Karena ia tetap mengasihi Raja Saul. Ia tetap mengasihi Raja Saul dan tetap menganggap bahwa Raja Saul itu adalah raja yang dipilih dan telah diurapi oleh Allah. Oleh karena itu, Daud tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya atas perbuatan Raja Saul kepadanya. Ia tetap ada di saat Raja Saul membutuhkan, dan ia tetap memaafkan Raja Saul atas semua perbuatan yang telah Raja Saul lakukan kepada Daud. Yang kedua, kita bisa melihat relasi yang dimiliki Daud dengan Yonatan. Relasi yang dimiliki Daud dan Yonatan itu merupakan relasi persahabatan yang murni. Relasi persahabatan yang memang didasarkan atas kasih, tidak memandang status, dan juga tidak mengharapkan imbalan apapun dalam persahabatan mereka. Seperti yang kita tahu, Yonatan adalah anak seorang raja, dan Daud adalah seorang gembala. Status mereka berdua cukup berbeda jauh, namun kasih persahabatan yang mereka miliki sangat besar satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari 1 Samuel 18. Di situ tertulis bahwa jiwa Yonatan dan Daud telah berpadu satu sama lain. Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi jiwanya sendiri. Dan juga relasi pertemanan mereka bisa kita lihat dalam kitab 1 Samuel 20, di mana di situ ketika Saul berusaha untuk membunuh Daud, Yonatan adalah orang yang berusaha untuk melindungi Daud. Yonatanlah yang membantu Daud agar ia tidak dibunuh oleh Raja Saul. Nah, melalui kedua relasi antara Daud dengan Raja Saul dan Daud dengan Yonatan, disinilah kita mengetahui apa itu sebenarnya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan adalah kasih yang didasarkan atas keterpanggilan kita untuk mengasihi orang lain. Tidak didasarkan atas perbedaan status atau tidak didasarkan pada kepentingan sendiri atau maksud yang lainnya. Meskipun dalam mengasihi orang, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau mengharapkan orang yang kita kasihi mengasihi kita kembali. Sama seperti Raja Daud. Ketika ia mengasihi Saul, Raja Saul, ia tidak mengharapkan Raja Saul untuk mengasihinya kembali. Bahkan ketika Raja Saul menyakitinya, berusaha membunuhnya, ia tetap mengasihi Raja Saul. Dari situlah kita melihat cara mengasihi yang benar. Ketika orang yang kita kasih tidak mengasihi kita, bahkan ketika orang yang kita kasihi bersalah, menyakiti kita,
atau bahkan berusaha untuk menyerang kita, kita tidak boleh menghentikan kasih kita hanya karena itu saja. Kita harus tetap mengasihi orang tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh Daud kepada Raja Saul. Hal yang mudah adalah ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tetapi hal yang sulit adalah ketika kita mengasihi orang yang bahkan tidak menyukai kita, yang bahkan pernah menyakiti kita. Dan kemudian, kasih persaudaraan juga dapat dilihat dari bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Bagaimana cara kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Untuk itu, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi tentang dua saudara yang saling mengasihi. Di suatu desa, hiduplah dua orang saudara yang saling mengasihi. Keseharian mereka dihabiskan dari mengerjakan ladang yang merupakan hasil warisan dari kedua orang tua mereka. Sang kakak merupakan orang yang sudah menikah dan telah memiliki anak. Ia hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Tetapi sang adik hidup sendiri dan belum menikah. Mereka setiap hari mengerjakan ladang tersebut, dan setiap kali mereka panen, mereka selalu membagi rata hasil panen tersebut. Dan di suatu malam, ketika malam habis panen, sang adik duduk dan berpikir, apakah pembagian panen tersebut telah adil apabila panen tersebut dibagi sama rata? Sang adik memikirkan bahwa kakaknya telah berkeluarga. Oleh karena itu, kebutuhan kakaknya pasti lebih banyak daripada kebutuhannya yang hidup sendiri. Setelah memikirkan itu, ia kemudian tergerak dan kemudian ia mengambil satu karung hasil panen yang ia miliki dan kemudian ia berjalan diam-diam menuju rumah kakaknya dan diam-diam ia meletakkan hasil panen tersebut di lumbung milik kakaknya. Dan di malam yang sama, sang kakak juga duduk dan berpikir tentang adiknya. Ia berpikir, apakah hasil panen tersebut adil apabila dibagi sama rata? Adiknya tinggal sendirian di rumahnya dan tidak ada yang mengurus ia ketika ia lelah pulang setelah bekerja. Tidak adil menurut kakaknya apabila adiknya yang sendiri itu menerima hasil panen yang sama dengan dirinya. Oleh karena itu, sama seperti yang dilakukan oleh adiknya, kakaknya kemudian mengambil satu karung hasil dari panennya. Ia berjalan diam-diam ke rumah sang adik dan meletakkan hasil panen itu di lumbung milik adiknya. Hal itu mereka terus lakukan bertahun-tahun, namun mereka kemudian akhirnya menyadari bahwa ketika mereka memberikan satu karung hasil pemberian mereka, kenapa hasil panen mereka tidak berkurang? Hingga pada suatu malam, ketika mereka ingin melakukan pemberian secara diam-diam itu lagi, mereka bertemu satu sama lain. Kakaknya melihat adiknya membawa satu karung hasil panen, dan adiknya juga melihat kakaknya membawa satu karung hasil panen. Mereka kemudian terkejut. Dan kemudian terjawablah pertanyaan mereka, kenapa hasil panen mereka tidak berkurang? Kemudian mereka menyadari bahwa mereka mengasihi satu sama lain, dan kemudian mereka berpelukan dan menangis karena kejadian itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan melalui ilustrasi ini adalah kasih persaudaraan itu adalah kasih yang memikirkan orang lain. Bukanlah kasih yang egois yang memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Sama seperti kedua saudara tersebut yang saling memikirkan kebutuhan saudara-saudaranya. Mereka meletakkan kebutuhan saudaranya di atas kepentingan mereka. Oleh karena itu mereka tergerak dan mau berbagi satu sama lain. Itulah hal yang perlu kita contoh dalam kehidupan persaudaraan kita. Sering juga mungkin kita jumpai dalam kehidupan, kasih saudara-saudara itu saling menuntut satu sama lain. Kasih persaudaraan itulah yang dapat membantu kita untuk memiliki kehidupan persaudaraan yang sebenarnya. Bisa saja sebenarnya si kakak mengatakan kepada si adik, "Dik, aku kan memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada kau. Kenapa enggak aku aja yang dapat hasil panen yang lebih banyak?" Bisa juga si adik menuntut kepada kakaknya, "Kak, aku kan hidup sendiri, enggak ada yang ngurus aku. Bisa enggak aku mendapatkan hasil panen yang lebih besar daripada kau?" Kan bisa saja seperti itu. Namun kasih yang mereka miliki, kasih persaudaraan yang mereka miliki tidak didasarkan pada kasih atau pada persaudaraan yang menuntut satu sama lain. Mereka tidak menuntut, melainkan mereka memikirkan orang lain. Mereka memikirkan saudaranya, apakah saudaranya kekurangan atau tidak.
Itulah yang ingin saya tekankan. Kasih persaudaraan itu adalah kasih yang memikirkan orang lain, yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita terima dari khotbah pada hari ini? Yang pertama, khotbah ini mengajarkan kita bahwa kita harus mampu hadir sebagai teman sejati bagi orang lain. Teman sejati ini adalah teman yang tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan ketika dia mengasihi orang lain. Ia selalu ada di saat orang lain membutuhkan dan tidak hanya ada di saat orang lain senang. Apakah kita mampu menjadi teman sejati yang seperti ini? Sama seperti yang dilakukan Daud kepada Raja Saul. Ketika Saul berusaha untuk membunuhnya, ketika Saul berbuat jahat kepadanya, ia tetap mengasihi Saul. Ia tidak memandang Saul sebagai orang yang jahat, yang kemudian menghilangkan rasa kasihnya kepada Saul. Itulah hal yang perlu kita contoh. Seperti yang saya katakan, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah, tapi bagaimana cara kita mengasihi orang yang bahkan pernah menyakiti kita? Itulah tantangan yang sebenarnya yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, yang pertama kali ditekankan adalah kita harus mampu menjadi teman sejati bagi orang lain. Teman yang ada di saat orang lain merasa kesulitan dan siap untuk menolong orang tersebut. Yang kedua, mengasihi orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus mampu mengasihi orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara yang saling mengasihi, kedua saudara yang saling mengasihi, mereka mengutamakan kepentingan orang lain, mereka mengutamakan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya. Hal itulah yang membuat mereka mau berbagi satu sama lain. Oleh karena itu, kita juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Sebelum kita belajar mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu harus belajar mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh yaitu mengasihi keluarga. Sebelum kita belajar untuk mengasihi orang lain, kita harus terlebih dahulu belajar untuk mengasihi keluarga kita. Kita harus mau menolong keluarga kita yang sedang membutuhkan, dan juga kita harus tetap mengasihi mereka meskipun di dalam keluarga mungkin terdapat pertengkaran. Kita harus tetap mengasihi dan tidak meninggalkan keluarga kita. Barulah kita bisa belajar untuk mengasihi orang lain. Dengan demikian, kita dapat saling mengasihi, saling menjaga, dan saling membantu di dalam keluarga. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan melalui khotbah ini ialah kita harus dapat mengasihi orang lain dengan tulus dan tanpa memandang status atau memiliki kepentingan tersendiri di balik kasih yang kita berikan. Dalam mengasihi orang lain, kita harus dapat mendasarkan kasih kita pada ketulusan yang tidak memandang status atau tidak memiliki maksud lain di balik kasih yang kita berikan. Sama seperti kasih Yonatan kepada Daud, mereka berdua berasal dari latar belakang yang cukup berbeda, namun mereka dapat saling mengasihi satu sama lain tanpa memandang status dan juga tanpa memiliki maksud lain di balik kasih yang besar yang mereka miliki. Nah, untuk itu yang saya ingin tekankan dari khotbah ini adalah kita harus mampu belajar dari kisah Daud dan juga kisah dua saudara yang saling mengasihi untuk dapat menjadi teman sejati bagi orang lain, teman yang ada di saat orang lain membutuhkan pertolongan, teman yang tidak memandang status dan juga tidak memandang atau tidak memiliki maksud lain di balik pertemanannya. Dengan saling mengasihi satu sama lain, kita dapat membantu orang lain yang berada di sekitar kita, khususnya pada masa yang berat ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus dapat saling mengasihi satu sama lain, kita harus dapat saling membantu. Khususnya kita harus dapat mengasihi dan membantu orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Dengan kasih yang kita miliki, mereka dapat menyadari bahwa masih ada orang yang peduli, masih ada orang yang mengasihi mereka, masih ada orang yang mau membantu mereka, sehingga itu dapat memberikan mereka kekuatan
untuk dapat menjalani hari-hari ke depannya, meskipun sedang berada di dalam kondisi yang berat ini. Oleh karena itu, kiranya kita mampu saling menjalin kasih di antara keluarga, teman, dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kiranya Tuhanlah yang mampukan kita untuk saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan atas firman-Mu yang telah kami terima, yang mengajarkan kami untuk menjadi teman sejati bagi orang lain, teman yang membantu orang lain yang berada dalam kesulitan, dan juga teman yang tidak memandang orang lain berdasarkan status, tidak memandang orang lain berdasarkan maksud atau tujuan tertentu, tetapi mampu mengasihi orang lain dengan tulus. Kiranya Engkau-lah yang memampukan kami Bapa, agar kami dapat saling mengasihi dan agar kami dapat saling membantu sama lain. Khususnya di masa-masa yang sulit ini Bapa, di masa pandemi COVID-19 ini yang ada di negara kami pada saat ini. Kiranya Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang membantu kami agar kami dapat saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian kami dapat saling menguatkan dalam menjalani masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu beserta kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 123 ayat 2 dan 4. Hai saudara yang sehati, sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Persatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintah-Mu, menegakkan keadilan, itulah amanat-Mu, berkati persekutuan dalam sinar terang-Mu. Satukanlah hati kami bagai Bapa putranya, agar tidak ada lagi murtad ke jalan sesat. Tuhanlah teladan kami dalam budi pekerti, itulah menjadi bukti kami murid sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terpujilah Tuhan yang mengasihi kita dari sejak semula dan sepanjang segala abad. Kasih-Nya telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karenanya, kita juga haruslah saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Ya Tuhan, anugerahkanlah kasih di dalam hati kami, agar kami saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Pada masa sulit yang kita hadapi saat ini, masa pandemik COVID-19 yang masih terus berlangsung, marilah kita terus berdoa dan tetap tenang dalam pengharapan, saling mengasihi, saling menopang. Dengan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk saling mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain. Hiduplah dalam kasih persaudaraan.
Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup saling mengasihi dan selalu hidup dalam kasih persaudaraan. Barang siapa setia berpaut kepadanya, yakni kepada Allah yang Maha Kasih, maka dia akan menuntun ke dalam kasih yang sempurna, sehingga kita boleh saling mengasihi dalam kasih persaudaraan, menuju persatuan yang sempurna di dalam Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menghantarkan kita untuk mengawali pekerjaan kita hari demi hari, hari ini untuk hari esok hingga pada hari-hari yang akan datang. Kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini kita rasakan semakin meningkat. Oleh karena itu kami menghimbau dari gereja kita untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara
untuk anak-anak jemaat kita supaya tetap memperhatikan dan taat kepada protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, dan hindari banyak berbicara, tetapi semua mari kita letakkan fokus dan letakkan pada doa dan doa. Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang menjalani perawatan COVID saat ini, apakah di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing, kami tetap berdoa, memberikan dukungan dan semangat, tetap tegar, jangan panik, dan senantiasa ada dalam sukacita. Tuhan memberikan kekuatan bagi anggota jemaat kita yang juga terpanggil untuk mengabdi di dalam penanganan COVID. Ada dari antara kita jemaat, dokter, atau perawat, atau para medis lain yang bekerja di rumah sakit, tetap berharap di dalam pertolongan kasih setia Tuhan dan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Horas.